rongrongan atau penjajahan marga-marga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki rek wong Kediri. Santri beling sing ora tau ngaji. Mau berkontribusi untuk mengomentari tentang perilaku habaib palsu. Saya minta maaf, minta izin, saya state. Ya, ini tadi para teman-teman saya, saudara-saudara saya sudah meluruskan nasab kuburan. Saya juga merasa bangga sekali, merasa sangat senang, sangat bangga sekali kepada teman-teman saya, khususnya Dzurriyyah Wali Songo, untuk meluruskan nasab, untuk meluruskan, membenarkan jalur makom yang dibelokkan oleh oknum Habib yang seperti bajingan. Ya, sekali lagi saya merasa senang, saya merasa bangga ya kepada saudara-saudara saya, teman-teman saya, sedulur-sedulurku, anak turun Wali Songo yang betul-betul getol untuk meluruskan nasab, ya, untuk meluruskan pembelokan daripada dzurriyyah kuburan supaya tertib. Itu adalah merupakan satu tindakan yang perlu diacungi jempol ya, khususnya para kiai-kiai ya, para kiai-kiai, khususnya Kiai Nahdlatul Ulama, khususnya para Kiai Nahdlatul Ulama. Saya mohon ya, berikanlah support, berikanlah motivasi, berikanlah dukungan kepada anak turun ya, atau dzurriyyah dari Wali Songo untuk betul-betul meluruskan sejarah, karena adalah bangsa yang tidak bermartabat ketika bangsa itu tidak mempunyai sejarah. Maka dari itu ada oknum Habib bajingan yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk membelokkan sejarah itu. Dengan memalsukan kuburan, dengan memalsukan nasab, dengan mengalihkan dzurriyyah kuburan itu dialihkan kepada Bani atau bin Yahya dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan satu perilaku yang tidak perlu didukung dan perlu dikecam. Perlu dikecam. Maka dari itu saya memohon dengan sangat dan hormat kepada panjenenganipun Romo Kiai Nahdlatul Ulama. Ya, monggo konco-konco sedulur-sedulur kula ingkang getol untuk meluruskan sejarah ini diberikan support, diberikan motivasi agar Indonesia ini memang betul-betul terjaga kemurniannya. Karena memang selama ini kalau kita amati, poro kabib itu memang berusaha untuk merusak Indonesia, merusak sejarah Indonesia, merusak bangsa Indonesia, merusak pikiran-pikiran kaderisasi bangsa Indonesia. Dengan cerita kurofa, dengan cerita-cerita yang tidak benar, dengan menjual surga, menjual nasab, menjual Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, teman-temanku, jangan kendor sampean, jangan kendor. Allah nanti yang akan memberikan satu kekuatan demi kebenaran untuk bangsa kita yang tercinta, NKRI, harga mati. NKRI, harga mati. Teruskan perjuanganmu saudaraku. Ya, aku wong desa, wong Kediri, hanya bisa berdoa kepada teman-temanku Dzurriyyah Wali Songo supaya diberikan kekuatan lahir dan batin untuk meluruskan sejarah bangsa Indonesia supaya menjadi bangsa yang bermartabat. Dan juga saya berdoa semoga para kabib-kabib bajingan yang berusaha untuk membelokkan sejarah, semoga diberikan satu hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dibuka hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sadar bahwa perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang memang tidak dibenarkan. Satu itu. Yang keduanya, kepada teman-temanku, saudara-saudaraku,
anak turun Wali Songo. Atau teman-temanku, saudara-saudaraku yang mendukung tesis Imaduddin. Ketika ada pemalsuan kuburan, ya, ketika ada satu pemalsuan kuburan, saya ingin bertanya, apakah tidak bisa dibawa ke ranah hukum? Begitu. Saya sebagai orang desa yang tidak ngerti hukum, bertanya kepada teman-temanku, bagi kabib-kabib yang memasukkan kuburan, yang membelokkan sejarah, apakah tidak bisa dibawa ke ranah hukum? Dilapor neng polisi ku gak kena. Begitu loh. Kalau memang itu bisa dibawa ke ranah hukum, saya mengharap jangan digantungkan masalah itu, digantungkan 1, digantungkan 2, digantungkan 3, sehingga masalah-masalah itu tidak terselesaikan karena banyak yang digantungkan. Mulai sekarang ini kalau memang itu bisa dibawa ke ranah hukum, ya, kalau memang bisa dibawa ke ranah hukum, mbok yao ndang digowo nang ranah hukum, dilapurni polisi. Begitu loh. Jadi tidak kesan hanya gembar-gembor. Ya, saya minta maaf. Sekali lagi, saya mendukung tesis Imaduddin. Saya mendukung anak cucu Wali Songo untuk meluruskan sejarah. Tetapi, kalau ada kabib-kabib yang membelokkan sejarah, yang memalsukan makom kuburan, bisa dibawa ke ranah hukum, mbok yao ndang digowo neng ranah hukum, ndang dilapor di polisi. Jangan hanya gembar-gembor, ya. Nanti biar kapok, perilaku bajingan-bajingan itu biar kapok. Begitu loh. Saya sudah sangat menanti. Aku wis ngenteni kapan para kabib sing malsu kuburan iku dilaporne polisi. Kapan? Begitu loh. Para kabib-kabib yang memang memalsukan makom, memasukkan sejarah, membelokkan sejarah, dilaporin yang polisi, ndang dicekal, ndang dibondo, ndang dilebokne penjara. Begitu. Jadi tidak banyak bicara, jangan pating pertingsing. Kesane itu hanya gembar-gembor tok, gak mau menindaklanjuti. Kesane ngono sehingga para kabib iku panggah kurang ajar. Tidak akan jera. Itulah. Sekali lagi, kalau memang pemalsuan sejarah, pemalsuan makom kuburan, pembelokan sejarah, kalau memang bisa dibawa ke ranah hukum, yombok yao, ndang digowo neng ranah hukum, ndang dilapori polisi, biar cepat jera dan dibuka hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kabib-kabib itu memang kurang ajar, betul-betul kurang ajar. Betul-betul kurang ajar. Gitu. Saya minta maaf terlepas para kabibku dzurriyyah Rasulullah atau tidak. Tapi yang jelas perilakunya itu kurang ajar. Kurang ajar sekali. Ya, kurang ajar. Menghina kiai, menghina pribumi. Ya, mengatakan bahwa Indonesia adalah milik ulama tarim dan lain sebagainya. Itu omongan bajingan, kurang ajar. Belum lagi pembelokan sejarah-sejarah, belum lagi pemalsuan makom, belum lagi mengganti nama asli daripada makam diganti dengan bin kabib itu. Kalau memang itu bisa dibawa ke ranah hukum, sekali lagi, kalau memang itu bisa dibawa ke ranah hukum, mbok ya undang dilapori polisi. Begitu loh. Jadi masalah ini biar jelas. Biar jelas. Gitu. Lek gak digoreng kantor polisi, lek gak nang dilapor nih, kita hanya gembar-gembor saja. Kui dikira kita gak berani dengan para kabib. Wong karo bajingan kok gak wani, udu wani. Kita takutlah kepada orang yang berperilaku benar. Tapi jangan takut kepada orang yang berperilaku bajingan. Allah nanti yang membela. Rasulullah dan yang membela. Begitu.